Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar subtema 3 pembelajaran 1 tentang bersyukur atas keberagaman. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan pahala. Jangan lupa siapkan juga alat tulisnya ya. Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta yang lainnya. Kita perlu mensyukurinya karena dapat menikmatinya. Cara kita mensyukurinya yaitu dengan menjaga dan melestarikannya. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah tentang makanan tradisional Indonesia. Makanan tradisional Indonesia membutuhkan waktu dalam mengolahnya. Pembuatnya pun harus ahli dalam membuatnya. Kamu akan belajar tentang seorang ibu pembuat dodol Betawi, makanan tradisional Betawi. Sekarang aku akan membacakan sebuah bacaan dengan judul Dodol Betawi Mak Salma. Kalian simak baik-baik ya. Ketika aku membaca, kalian pilih mana yang gagasan pokok dan mana yang gagasan utama. Masih ingat kan? Oke, ayo kita mulai. Paragraf 1. Sebentar lagi, kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salma menerima banyak pesanan. Mak Salma adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya, ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir petok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Paragraf 2. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salma bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya, Mak Salma dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang kawah lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8 sampai dengan 12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Paragraf 3. Untuk memenuhi pesanannya, Mak Salma selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salma ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mak Salma juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salma ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Setelah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf 1, 2, dan 3 tadi, sekarang aku akan berbagi informasi tentang makanan-makanan tradisional Indonesia. Yang pertama adalah sega jamblang. Sega jamblang atau nasi jamblang dalam bahasa Indonesia adalah makanan khas dari Cirebon, Jawa Barat. Nama jamblang berasal dari nama daerah di sebelah kota barat Cirebon. Yang kedua adalah nasi pecel.
Nasi pecel adalah sarapan kesukaan masyarakat Madiun, Jawa Timur. Yang ketiga ada lontong sayur. Lontong sayur sangat mudah kamu temui di Jakarta dan Jawa Barat sebagai menu sarapan favorit. Yang keempat ada nasi kerawu. Nasi kerawu adalah makanan khas kota Gresik yang terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi. Yang kelima ada nasi gudeg. Nasi gudeg atau dalam bahasa Jawa disebut sego gudeg adalah makanan favorit di Yogyakarta. Di beberapa daerah, makanan tradisional ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung. Terkadang mereka berteriak atau memunyikan alat untuk menawarkan makanannya tersebut. Suaranya nyaring terdengar. Ingatkah kamu bahwa bunyi memerlukan penghantar untuk bisa terdengar? Media penghantar untuk perambatan bunyi adalah udara, zat cair, dan benda padat. Tahukah kamu sifat-sifat bunyi lainnya? Ayo kita lakukan percobaan berikut ini. Kita akan melakukan percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Tujuannya untuk membuktikan macam-macam bunyi pantul melalui percobaan terhadap bunyi benda-benda sederhana dalam ruangan. Alat yang digunakan yaitu piring kaca, piring plastik, piring kaleng, gabus, 2 tabung kertas, beberapa buku, dan arloji yang berdetak. Langkah kerjanya, yang pertama, susunlah 2 baris buku dengan ketinggian yang sama. Yang kedua, letakkan tabung-tabung di atas buku dengan hati-hati. Yang ketiga, pegang arloji di telingamu. Dengar baik-baik untuk meyakinkan bahwa kamu mendengar bunyi detak arloji. Yang keempat, letakkan arloji ke dalam salah satu tabung. Dengarkan dari ujung tabung yang lain. Apakah kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum arloji? Yang kelima, minta temanmu untuk memegang piring atau benda lain di tabung yang lain. Apakah sekarang kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum? Setelah melakukan percobaan, jawab pertanyaan berikut berdasarkan percobaan ya. Yang pertama, apa yang terjadi dengan gelombang bunyi pada tabung kedua jika kamu meletakkan piring kaca? Yang kedua, ketika piring kaca diganti dengan gabus yang empuk, apa yang terjadi? Dan yang ketiga, apa yang terjadi pada gelombang bunyi pada tabung pertama? Kamu bisa mencobanya dengan benda yang lainnya. Cobalah sepotong kayu, logam, atau kapas, dan letakkan pada posisi yang sama seperti piring kaca dan gabus. Dengarkan bunyi apa. Setelah selesai melakukan percobaan, kamu tulis laporan kegiatan percobaan tentang sifat bunyi yang baru saja kamu lakukan. Laporan percobaannya seperti di samping formatnya. Kamu harus menuliskan nama percobaannya, tujuan percobaan, alat dan bahan yang dibutuhkan, langkah kerjanya, hasil dari percobaan, dan kesimpulan. Alhamdulillah, kita sudah selesai melakukan pembelajaran hari ini dengan baik. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Lalu, kesulitan apa yang kamu hadapi pada pembelajaran hari ini? Kamu tuliskan ya. Jika sudah selesai semua, tugas 1, tugas 2, dan tugas bonus, kamu serahkan kepada gurumu ya, melalui WhatsApp atau email, supaya bisa diperiksa oleh gurumu.
Terima kasih sudah melakukan pembelajaran hari ini dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.